Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai pendidikan seks. Nah, di sini di samping saya sudah ada Ibu Inayatul Maula selaku Kepala Sekolah di KB Al-Barakah Kebaran. Nah, jadi di sini Ibu, saya akan mewawancarai mengenai pendidikan seks. Yang pertama, sebelumnya apa sih yang Ibu ketahui mengenai pendidikan seks pada anak usia dini itu? Pendidikan seks untuk anak usia dini ya, sebatas yang saya tahu hanya pokoknya menjaga anggota tubuh yang harus tidak boleh dilihat selain dirinya sendiri atau oleh orang lain, tapi sebatas ibu atau bapak itu saja. Ya. Baik. Kemudian bagaimana pandangan Ibu mengenai pemberian pendidikan seks bagi anak usia dini di sekolah? Menurut saya itu ya sangat penting karena pendidikan seks juga merupakan satu pendidikan utama yang harus kita ajarkan pada anak usia dini, meskipun hanya sebatas menutupi anggota tubuh yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Berarti sangat penting ya Bu, karena apalagi pada zaman sekarang ini anak-anak sudah mengenal gadget dan mereka bahkan kadang tidak terkontrol ketika memegang gadget tersebut. Lalu bagaimana cara Ibu memberikan pendidikan seks pada anak-anak di sekolah? Jadi lembaga kami untuk mengenalkan pendidikan seks pada anak-anak pakai metode bernyanyi, karena dunia anak dunia bernyanyi, dengan sedikit memberikan gambaran pada pakai peraga gambar atau langsung kepada anaknya, sehingga sedikit banyak mungkin itu bisa menjadi modal utama anak untuk bisa menjaga anggota tubuh yang harus dijaga. Berarti dengan cara seperti itu apakah anak-anaknya sudah mulai mengerti gitu? Ya, alhamdulillah sih, pengalaman saya ada, karena contohnya mungkin suatu ketika ada anak yang bajunya terbuka, itu yang di sampingnya sudah bisa mengingatkan, kelihatan harus ditutup kayak gitu. Berarti ada rangsangan bagi anak, walaupun hanya sebatas minimal seperti itu. Lalu bagaimana cara Ibu atau guru-guru yang lain itu mengajarkan rasa malu kepada anak? Untuk mengajarkan rasa malu kepada anak ya tadi, artinya kita sebisa mungkin memberikan wawasan kepada anak bahwa hal-hal yang jelek, khususnya yang berkaitan dengan seks, berkaitan dengan penjagaan anggota tubuh, ya dengan cara kita mengekspresikan diri pada anak bagaimana, misalkan umpamanya kadang kita tubuhnya terbuka, atau memberikan di situ anekdot contoh pada anak yang seketika itu terjadi, misalnya ditarik teman bajunya terbuka, terus dia mengekspresikan rasa malunya karena aduh sudah terbuka bajunya. Kemudian apakah ada media tersendiri dalam memberikan pendidikan seks kepada anak di sekolah? Untuk selama ini sih belum, masih pakai media sederhana saja, ya gambar atau mungkin langsung pada peraga kondisi anaknya saja, belum memakai, artinya belum ada boneka gender. Berarti hanya masih sederhana, batas gambar dan ya anaknya itu sendiri yang menjadi peraga. Lalu bagaimana cara Ibu menasihati anak apabila ada anak yang melakukan perilaku yang mengarah ke penyimpangan seks, misalkan ada anak perempuan megang tubuh yang tidak bisa disentuh kepada laki-laki gitu? Untuk selama ini saya belum terjadi ya, tapi setidaknya ya pokoknya tadi dengan nyanyian tadi
kita terus ulang-ulang, sering dinyanyikan, sentuhan boleh, dan mana yang tidak boleh, itu menjadi usaha kami untuk mengatasi, memberikan modal awal untuk pembelajaran seks supaya dijaga sebatas itu. Berarti melalui pemahaman yang seperti tadi itu alhamdulillah belum terjadi seperti itu. Iya. Lalu kapan ibu menyampaikan pemahaman mengenai pendidikan seks kepada anak di sekolah? Ya, kadang menjadi satu tujuan utama kami, tapi kadang mengisi waktu kosong, misalnya sudah selesai atau kira-kira ada waktu longgar atau ada kejadian anak yang memegang temannya tapi bukan karena sayang, yaitu kita sampaikan. Jadi kondisional juga sih. Baik, lalu apa saja kendala yang dihadapi dalam penyampaian pemahaman kepada anak mengenai pendidikan seks tersebut? Ya, alhamdulillah untuk hanya sebatas menjaga anggota tubuh kita, kayaknya tidak ada kendala, karena dari anak-anak juga bisa mengerti. Terus karena di sini juga lingkup pedesaan dan masih maksudnya untuk buka-bukaan itu kan masih di desa kan masih saru, jadi belum hawa-hawa yang pornografi atau pakaian-pakaiannya pun masih terjaga, jadi kayaknya tidak ada kendala. Kecuali kalau kehidupannya di sini baju yang kurang sopan, ya mungkin seperti itu, mungkin kalau ada kendala. Jadi selama ini ya yang saya hadapi ketika mereka berangkat sekolah ya semuanya pakaiannya sopan-sopan, muslimah semua. Tapi di sekolah ini ibu sebagai kepala sekolah itu menekankan nggak untuk anak-anaknya itu agar yang perempuan berkerudung agar dalam rangka menjaga auratnya gitu? Kalau menekankan berkerudung sih belum saya tekankan, yang penting pokoknya sopan. Setidaknya berangkat sekolah pakai baju yang lengannya kalau enggak panjang ya lengan di bawah siku, terus bajunya juga di bawah lutut. Jadi kalau memang saya memberikan anjuran kalau pakai kerudung, pakai baju panjang, yaitu saya anjurkan. Tapi untuk penekanan yang seperti itu, melihat sisi kenyamanan anak dalam belajar, di situ belum ada penekanan. Tapi menurut ibu itu gimana sih ketika ada sekolahan yang menekankan untuk pakaiannya yang harus berkerudung terus gitu, syar'i gitu untuk anak-anak? Ya monggo-monggo saja, bagus agar motivasi anaknya. Cuma karena di sini ya pengalaman saya dengan kondisi itu kurang menyamankan anak, ya saya tetap punya harapan semoga suatu saat nanti semua peserta didik di sini bisa berpakaian muslimah yang layak. Kemudian apakah ada kegiatan parenting dalam hal pendidikan seks pada anak usia dini di sekolah ini? Ya di sekolah pernah ada kegiatan parenting sekali yang mengisi dari puskesmas. Cuman karena itu kegiatan orang tua lebih ke mendominasi untuk seks dewasa, untuk pemberian materi seks anak-anak ya sebatas minimalis tadi. Berarti tidak kegiatannya tidak terus menerus ya, atau setiap bulan sekali misalkan gitu? Dereng terus menerus, hanya pernah ada. Ini yang terakhir, bagaimana peran orang tua dan guru dalam pendidikan seks pada anak? Ya sangat penting sekali, karena guru ataupun orang tua sebagai orang pertama yang menjadi guru, menjadi pembimbing anak-anak. Kalau di rumah sebagai orang tua, kalau di sekolah guru, yaitu sangat penting sekali bagi ibu dan orang tua untuk terus memberikan rangsangan-rangsangan tentang penjagaan seks atau pendidikan seks yang sehingga memberikan
rangsangan pada anak, dia untuk lebih tidak seenaknya atau lebih hati-hati atau lebih sopan lagi dalam menjaga anggota tubuhnya dan juga dalam bergaul. Oh ya, satu lagi, di sini itu berarti mengajarkan kepada anak mengenai toilet training nggak? Ya ada, walaupun tidak rutin. Ya, berarti anak-anak itu diajarkan untuk ketika mau buang air kecil itu di kamar mandi gitu ya, tidak sembarangan. Tidak, tetap dari sini mengajarkan untuk ke kamar mandi. Di antaranya dengan cara ketika sebelum kegiatan kan kita pasti tanya siapa yang mau ke kamar mandi dulu, seperti itu. Walaupun tidak melewatkan, pasti karena kebiasaan anak yang di rumah dan di sekolahnya hanya beberapa waktu, masih ada yang tidak mau. Tapi dari kami tetap berusaha menekankan untuk itu. Dan karena ini masa-masa pandemi untuk 2 tahun ini ya mungkin kurang terrealisasi juga sih. Tapi dulu sebelum pandemi kegiatan itu sudah rutin terrealisasi. Terus bagaimana jika ada anak yang tidak mau ketika ingin ke kamar mandi itu nggak mau gitu Bu? Ya tetap kami arahkan untuk ke kamar mandi, baik dengan metode-metode melihatkan gambar atau memberi pandangan baik atau menunjukkan buruknya kalau kita buang air kecil biasanya itu terus sembarangan dilihat orang. Nah itu ya juga masing-masing anaknya sih, ada yang mau, ada yang masih belum mau. Tapi setidaknya kalau memang sudah ada arahan, insya Allah bisa dirubah kebiasaan itu. Tapi kadang di rumahnya lebih lama, jadi kalau di rumah kurang terkontrol juga kurang terrealisasi untuk bisa dia buat air kecil ke kamar mandi, terutama ketika saat main-main dengan temannya. Tapi setidaknya dari kami ketika waktu sekolah ada yang mau buang air kecil kok tidak mau di kamar mandi, ya kan usahakan untuk tetap diarahkan ke kamar mandi, dan hasilnya ada yang mau, ada yang tidak, kondisi anaknya masing-masing. Ya, terus kira-kira ada wacana nggak mengenai kegiatan parenting untuk yang berkelanjutan seperti itu, apalagi mengenai pendidikan seks yang sangat penting bagi anak? Ya, insya Allah mungkin bisa menjadi agenda tambahan kami untuk mewujudkan itu. Ya. Baik, terima kasih ya Bu Inayatul Maula sudah bersedia untuk kami wawancarai. Ya, mohon maaf juga mungkin pengetahuan dari saya masih banyak kekurangan dan mungkin bisa menjadi jembatan untuk memperbaikinya. Tidak apa-apa, mungkin ada kekurangan dari pengetahuan saya atau ada yang keliru, mohon bisa untuk diperbaiki dan diberi tambahan ilmu, khususnya berkaitan dengan wawancara di atas. Ya, terima kasih. Saya kira itu saja wawancara pada hari ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.